Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 8, subtema 2 pada pembelajaran pertama. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 8. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 8 subtema 2 pada pembelajaran pertama halaman 52. Perhatikan gambar-gambar di atas. Nomor 1. Apa komentarmu melihat kedua gambar tersebut? Komentar saya, gambar A menunjukkan daerah yang subur dengan cadangan air yang sangat melimpah. Sedangkan gambar B menunjukkan daerah yang gersang dengan tidak adanya cadangan air. Nomor 2. Gambar manakah yang lebih indah dilihat? Gambar A. 3. Dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah menjadi seperti gambar B? Apa yang menyebabkannya? Dapat disebabkan hilangnya cadangan air di tanah atau sumber air yang mengakibatkan tidak adanya daerah peresapan air. Nomor 4. Dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah seperti gambar A? Bagaimana caranya? Dapat dengan cara selalu menyediakan daerah peresapan air. Salah satunya dengan menjaga kelestarian hutan yang merupakan daerah resapan air utama. Nomor 5. Sebutkan cara-cara yang biasa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu. Jawab, caranya adalah sebagai berikut, yaitu menjaga kebersihan, menjaga kelancaran saluran air atau selokan, menggunakan air dengan bijak, dan menanam pohon yang bermanfaat di daerah lingkungan rumah dan sekolah. Selanjutnya pada Ayo membaca halaman 53, silahkan adik-adik membaca sebuah artikel yang berjudul Siklus Air Tanah. Selanjutnya pada halaman 55, kamu telah membaca teks siklus air tanah. Peristiwa apa yang terdapat pada teks? Bagaimana urutannya? Tuliskan dalam diagram alir berikut ini. Mari bersama-sama kita mengisi diagram siklus air pada halaman 55. Siklus air tanah. Peristiwa 1. Air bergerak ke udara meninggalkan tanah melalui penguapan dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Dilanjutkan peristiwa 2, air yang turun kembali ke tanah kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah atau pori-pori tanah. Kemudian dilanjutkan peristiwa 3, yaitu tumbuhan berfungsi menyerap air yang masuk ke tanah melalui akarnya dan akhirnya menjadi air cadangan atau sumber air. Kemudian pada Ayo berdiskusi halaman 56, kerjakan tugas berikut bersama kelompokmu. Nomor 1. Tulislah proses terjadinya air tanah. Jawab, proses terjadinya air tanah diantaranya 1. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui penguapan, dan air kembali turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. 2. Air yang turun kembali ke tanah dalam bentuk air hujan kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah. 3.
Air yang masuk dalam tanah kemudian diserap oleh tumbuhan melalui akar-akarnya untuk kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Kemudian nomor 2, tulislah faktor-faktor yang memengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Jawab, faktor-faktor yang memengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah diantaranya faktor alam, yaitu kondisi tanah dan kondisi iklim, dan faktor kegiatan manusia diantaranya penebangan hutan secara merata, pembukaan lahan pertanian, perumahan dan perindustrian, dan pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton yang menyebabkan terhalangnya air meresap ke dalam tanah. Nomor 3, tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Jawab, kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih diantaranya bijaksana dalam menggunakan air atau hemat air, menanam pohon atau penghijauan, membuat lubang resapan, dan mengurangi sampah atau limbah. Selanjutnya pada ayo mencoba halaman 57. Lakukan kegiatan berikut bersama kelompokmu 4-5 orang. Nomor 1, siapkan air, batu bata, bongkahan-bongkahan batu, dan 2 buah wadah misalnya loyang. 2, pada satu loyang letakkan batu bata, pada loyang lain letakkan bongkahan-bongkahan batu. 3, tuangkan air ke dalam loyang setinggi 5 cm. Diamkan selama lebih kurang 1 jam. 4, setelah 1 jam amati tinggi air pada setiap loyang. Kemudian nomor 5, apa hasil pengamatanmu? Adakah perbedaan tinggi air pada kedua loyang? Jawab, hasil pengamatanku ada perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang. Nomor 6, apa yang terjadi pada air di loyang yang berisi batu bata? Jawab, loyang yang berisi batu bata airnya berkurang. 7, apa yang terjadi pada loyang berisi bongkahan-bongkahan batu? Jawab, loyang yang berisikan bongkahan-bongkahan batu airnya tetap. Nomor 8, apa yang dimaksud air tanah? Jawab, air tanah adalah air hujan yang meresap dan mengalir di bawah permukaan tanah. Nomor 9, apa yang dimaksud air permukaan? Jawab, air permukaan adalah air yang berada di atas tanah dan tidak terserap ke dalam tanah. Kemudian nomor 10, dari percobaan di atas, loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah dan loyang mana yang menunjukkan terbentuknya air permukaan? Jawab, loyang yang berisi batu bata menunjukkan terbentuknya air tanah. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dapat menyerap air. Sedangkan loyang yang berisi bongkahan-bongkahan batu menunjukkan terbentuknya air permukaan karena batu tidak dapat menyerap air. Kemudian pada ayo bercerita masih pada halaman 57. Nomor 1, tulislah hasil pengamatan dan analisis kalian. Kemudian ceritakan hasil diskusi kelompokmu pada kelompok lain. Jawab, ada perbedaan tinggi permukaan air pada loyang berisi batu bata dan loyang yang berisi bongkahan batu. Pada loyang yang berisikan batu bata airnya berkurang. Pada loyang yang berisikan bongkahan batu airnya tetap. Pada loyang yang berisi batu bata menunjukkan terbentuknya air tanah, sebab batu bata terbuat dari tanah yang dapat menyerap air. Dan pada loyang berisi bongkahan batu menunjukkan terbentuknya air permukaan, karena bongkahan batu tidak dapat menyerap air. Nomor 2,
Dari hasil percobaan tersebut, jelaskan terjadinya air tanah dan air permukaan. Jawab, terjadinya air tanah, air hujan yang terserap oleh tanah melalui celah atau pori-pori tanah yang kemudian mengalir di bawah permukaan tanah. Sedangkan terjadinya air permukaan adalah air hujan yang tidak terserap oleh celah-celah atau pori-pori tanah yang kemudian mengalir di atas atau permukaan tanah. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.